Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini saya bersyukur sekali masih diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan agar kita sama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada Ibu Gembala dan hamba-hamba Tuhan, pengurus jemaat dan sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, kita untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dalam Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-24. Markus pasal 11 ayatnya yang ke-24. Kalau sudah dapat semua, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan. Ya. Satu ayat saja kita baca pada pagi hari ini sebagai pembukaan. Ya, di sini dikatakan apa saja ya kita bisa minta kepada Tuhan. Kalau kita teliti ayat ini kata per kata, karena itu aku berkata kepadamu, kita melihat ya di bagian kalimat pertama itu ada yang berkata ya. Jadi bukan saya yang bicara. Ya, bukan saya yang menyampaikan, ya. Tetapi di dalam ayat ini, karena itu aku berkata kepadamu, ya. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, ya, di ayat 22 dikatakan Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Baru disambung ayat 24, karena itu ya. Jadi yang bicara adalah Yesus. Ya. Jadi yang berbicara adalah Yesus. Kalau kita lihat dalam bahasa asli, kata aku berkata itu hanya satu kata. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi dua kata, aku berkata. Kalau bahasa aslinya lego, ya. Jadi kalau bahasa Yunani itu bentuk kata kerja itu nyatu dengan siapa yang melakukan pekerjaan itu. Jadi kalau ada orang yang bilang aku berkata, itu hanya satu kata, lego. Kalau dia berkata leges, ya. Maksudnya apa? Apa yang dikatakan itu dipertanggungjawabkan oleh orang yang bicara. Itu yang menjamin, ya, bahwa pekerjaan itu, bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Menjamin kebenaran apa yang dikatakan. Makanya di bagian awal saya jelaskan bahwa yang bicara di sini bukan saya, tetapi Yesus. Siapa Yesus itu? Dia adalah Tuhan kita. Ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga, ya, ada banyak hal yang menceritakan tentang Yesus. Siapakah Yesus itu? Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga, di situ dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dia adalah yang menjadikan. Dia adalah yang menciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Ya. Ketika Yesus berbicara, aku berkata kepadamu, Dia yang adalah Tuhan sendiri, itu menjamin perkataannya bahwa apa yang Dia katakan
Dia akan lakukan buat saudara dan saya. Ya, Dia yang menjamin. Nah, apa yang dikatakan di dalam ayat itu? Apa saja yang kamu minta dan doakan, apa saja, ya, apa saja, ya. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan, ya, kalau dalam bahasa aslinya dikatakan panta hoso, ya. Jadi kata pertama panta itu menyangkut semua hal, apa saja, semua hal, ya. Baik soal makan, minum, ya, baik soal kehidupan kita sehari-hari, baik soal yang mungkin buat orang lain, buat orang yang kita kasihi, buat pekerjaan kita, apa saja yang menyangkut hal macam-macam jenis. Hoso itu ukurannya, ya, kecil, besar, tinggi, rendah. Kadang-kadang kita minta sesuatu sama Tuhan, kita pikir, wah ini terlalu kecil, tidak perlu kita libatkan Tuhan, masih bisa kita usaha sendiri, ya. Tuhan tidak begitu. Jadi kata apa saja di situ maksudnya, mau kecil, mau besar, soal apapun kita bisa libatkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus belajar melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Mulai dari yang kecil, apalagi yang besar. Jangan setelah besar permasalahan dalam hidup kita, baru kita mau datang kepada Tuhan. Belajar melibatkan Tuhan dalam hal apa saja. Dalam hal apa saja, ya. Kedua dikatakan minta, apa saja yang kamu minta dalam doamu, ya. Jadi sepertinya ada minta dulu baru berdoa, ya. Kalau kita melihat di dalam bahasa asli itu berdoa yang pertama dikatakan. Kata pertama berdoa, ya. Berdoa baru kai aiteste, meminta. Jadi berdoa dulu. Jadi apapun dalam hidup kita, baik kecil, baik besar, biasakan berdoa. Doa adalah nafas hidup orang percaya, ya. Di dalam doa ini kita menyelaraskan kehidupan kita, kehendak kita, keinginan kita dengan apa yang Tuhan mau. Orang yang jarang berdoa itu tidak biasa menyelaraskan kehidupannya, keinginannya, pikirannya dengan kehendak Tuhan, dengan pikiran Tuhan. Sehingga yang terjadi apa? Ya, di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang kedua. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua, di situ dikatakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, ya. Jadi doa itu membuat diri kita belajar menyelaraskan kehendak kita di bawah tuntunan kehendak Tuhan, ya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14-15. 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia
mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya, jadi jangan kita butuh apa-apa baru kita mau tanya ini kehendak Tuhan apa tidak. Ya, mulai start hidup kita, kalau kita sudah meyakini jalan hidup yang kita tempuh itu adalah kehendak Tuhan. Misalnya saudara, Bapak Ibu Saudara mau pergi ke Jakarta dan itu kehendak Tuhan. Dari sejak Bapak Ibu Saudara start dalam perjalanan, kesulitan apapun yang dilewati dalam perjalanan itu, Bapak Ibu Saudara sudah tahu ini kehendak Tuhan dan ini pasti selesai. Ya. Jadi dari sejak awal kehidupan kita harus selalu menyandarkan hidup kita pada kehendak Allah. Sehingga semua yang kita minta, semua kebutuhan hidup kita itu selaras dengan kehendak Allah. Jangan kita selalu melenceng jauh dari kehendak Allah, begitu susah baru kita mau bertanya ini kehendak Tuhan apa tidak. Kita akan kebingungan sendiri. Hidup dalam doa itu membuat kita belajar menundukkan diri, menyelaraskan kehidupan kita dengan kehendak Tuhan. Sehingga tantangan apapun, sebesar apapun kita hadapi, kita percaya ini pasti selesai. Karena kita hidup dalam kehendak Tuhan. Kita mampu memandang ke depan dan pasti ada jawaban Tuhan, ada hari depan. Ada jawaban atas setiap masalah yang kita hadapi. Ya. Doa itu juga membuat kita belajar bekerja sama dengan Tuhan, ya, terhubung dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak muncul tiba-tiba. Tidak bisa kita paksakan seperti balon yang dipompa langsung menggelembung. Tidak. Kepercayaan kita dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita itu tidak bisa langsung. Ada prosesnya dari sejak kita ketemu, kita kenal, kita jalani hidup dengan dia, kita berteman dengan dia, saat susah, saat senang, kita lihat sikapnya, responnya terhadap kehidupan kita. Di situ kepercayaan kita makin hari makin besar, atau ketidakpercayaan kita makin hari makin besar. Begitu juga kita mengiring Tuhan. Jangan berpikir tiba-tiba memiliki iman yang besar sekali, langsung apa saja yang saya minta pasti jadi, apa saja yang saya minta pasti jadi. Karena ayatnya Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta pasti Tuhan kasih. Ya. Karena di kata-kata selanjutnya dikatakan, percayalah kamu sudah menerimanya. Ya, makanya tadi di awal saya bilang, bukan saya yang bicara, ya, tetapi Yesus Tuhan yang berbicara melalui ayat. Pada setiap kita yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari, ya, apakah kita mempercayai Dia dalam hidup? Bagaimana kita merenungkan, ya, di dalam doa kita, dalam meditasi kita berhubungan dengan Tuhan setiap hari, perjalanan-perjalanan hidup kita, apakah kita semakin hari semakin percaya? Dan ketika Dia berbicara, kita harus percaya. Ya. Biasanya kalau orang susah, orang nggak punya apa-apa, bicara nggak ada yang dengar. Tapi kalau orang punya kuasa, orang punya harta, orang punya segala hal, ya, ditunggu bicaranya. Walaupun dia banyak bohongnya, orang tetap ngangguk-ngangguk dia. Karena apa?
dibutuhkan, ada sesuatu yang dibutuhkan. Bagaimana kita memandang Tuhan setiap hari dalam hidup? Apakah dia melebihi segala sesuatu? Apakah dia layak untuk kita percayai? Apakah dia memang menjamin hidup kita? Kita ada sampai saat ini bisa saja kita katakan, oh ini semua karena Tuhan. Tetapi ketika kita datang meminta kepada Tuhan, Tuhan dengar enggak ya? Tuhan kasih enggak ya? Ya, memang percaya itu enggak bisa semudah itu kalau kita tidak tinggal di dalam Dia. Kadang kita keluar dari pokok anggur itu, kadang kita keluar dari kehendak Tuhan, kadang kita cari jalan sendiri, susah balik lagi. Tidak mudah untuk kita percaya langsung secepat itu. Kita meragukan diri kita sendiri. Kita bertanya, kita sudah tidak setia, kita sudah gagal melakukan kehendak Tuhan, kita sudah kecewakan Tuhan. Sekarang saya mau minta begini, apa Tuhan mau dengar? Makanya hidup dalam doa. Doa itu membuat kita tinggal tetap di dalam Tuhan. Ya, peka akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Peka akan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Doa itu nafas hidup orang percaya. Ya. Ada hal yang berikutnya yang membuat kita sering keluar dari kehendak Tuhan, keluar dari pokok anggur yang benar. Ya. Karena kita mau menikmati kehidupan ini sendiri tanpa Tuhan. Ya. Kita sering terjebak untuk menikmati kehidupan berkat-berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita sendiri tanpa Tuhan. Karena kenapa? Kalau ada Tuhan jadi ribet. Tuhan itu banyak maunya. Tuhan itu banyak aturannya. Banyak orang berpikir begitu di dalam kehidupan. Dia mau bebas, dia mau lepas dari Tuhan. Karena Tuhan itu banyak aturannya. Pikirnya begitu. Ya. Tapi coba kita baca di dalam Pengkhotbah 2 ayat 25. Ini pengkhotbah yang menulis adalah Raja Salomo. Dia seorang raja yang sangat kaya, yang sangat melimpah, penuh hikmat ya dalam kehidupannya. Ya. Tidak ada raja sebelum dan sesudah dia yang melebihi Salomo. Pengkhotbah 2 ayat 25. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Ya. Jadi Salomo menulis ini dan menyatakan, di luar Tuhan kita tidak bisa menikmati apa-apa. Belajarlah kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita di dalam hadirat Tuhan, di dalam perkenan Tuhan. Jangan cari jalan sendiri. Ya. Segala kesenangan hidup bisa jadi jerat dalam kehidupan. Dan ketika persoalan datang, kita ragu dengan diri sendiri, kita ragu kepada Tuhan, sehingga ketika kita meminta pertolongan dari Tuhan, tidak bisa kita memenuhi ayat ini. Karena di bagian akhir ayat ini dikatakan, percayalah kamu sudah menerima. Ya. Jadi apapun yang kita alami, perjalanan apapun yang kita tempuh, kalau itu di dalam kehendak Tuhan, kalau kita start awalnya udah dalam kehendak Tuhan, itu ada keyakinan dalam hidup kita. Dan kalau kita tetap tinggal di situ, kita juga akan makin kuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita makin dewasa, kita makin kenal kehendak Tuhan, kita makin tahu bagaimana jalan-jalannya Tuhan itu di dalam kehidupan. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan itu baik susah baik senang. Ya. Persoalan apapun dalam kehidupan kita bisa yakin ini selesai. Kesenangan apapun yang datang dalam hidup kita tidak akan menjadi jerat buat kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam penyangkalan akan Tuhan. Ya. Kesenangan tidak membuat kita kehilangan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Ya. Berkat tidak membuat kita jadi berdosa pada Tuhan. Ya. Kuncinya doa. Ya. Yang berikutnya, setelah berdoa baru minta. Ya. Baru minta.
punya hubungan dengan Tuhan, baru enak minta. Coba kalau nggak punya hubungan dengan orang, mau minta apa? Mau bicara juga malu. Ya, kalau kita nggak pernah punya hubungan dengan Tuhan, begitu susah, fatal kehidupan kita. Kita mau datang di kaki Tuhan, susah sekali. Ya. Sudah nggak yakin duluan, Tuhan belum tentu mau terima saya. Ya, Tuhan belum tentu mau dengar saya. Saya sudah banyak berdosa. Ya. Itu yang menjadi persoalan, menjadi penghalang-penghalang kita untuk mempercayai apa yang kita minta dari Tuhan. Itu pasti. Ya. Kehendak kita belum selaras, terbiasa hidup mengikuti hawa nafsu. Apa yang kita minta itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu itu. Kedua, tidak hidup dalam doa. Ya. Ketiga, mau menikmati kesenangan itu sendiri lepas dari Tuhan. Ya. Nah, kita masuk dalam kata meminta. Ya. Meminta ini menunjukkan satu kebergantungan, satu ketidakmampuan kita akan memenuhi kebutuhan satu kehidupan dalam hidup kita. Jadi kita harus bergantung, kita harus minta tolong, ya. Kita harus bergantung pada siapa kita datang meminta. Meminta ini membuat kita jadi posisinya di bawah, bergantung, ya. Makanya kalau meminta kepada manusia itu sangat sulit. Satu kali, oke, 2 kali, 3 kali itu bisa jadi persoalan. Ya. Meminta. Tetapi pada Tuhan, kalau di Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan. Ketoklah maka pintu akan dibuka. Ya. Luar biasa Tuhan ini, Dia yang suruh kita minta pada Dia. Supaya kita belajar bergantung pada Tuhan. Yohanes 16 ayat 24. Ini ayat yang paling menarik sekali. Yohanes 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24, di situ dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Persoalan apa sih yang ada dalam hidup kita saat ini? Sudah berapa kali sih kita minta sama Tuhan? Sudah banyak sekali yang Tuhan berikan pada kita. Tetapi firman Tuhan ini bilang, kamu belum minta apa-apa. Mintalah supaya sukacitamu penuh. Ya. Begitu beruntungnya kita memiliki Tuhan yang seperti ini, tidak pernah hitung-hitungan. Setiap pagi kita baca firman Tuhan ini tetap sama. Kamu belum minta, minta dulu. Biar sukacitamu penuh hari ini. Ya. Tuhan itu tidak pernah kekurangan ketika memberi. Ya. Dia tidak akan jadi kurang ketika memberi kepada kita. Beda dengan kita, ketika kita memberi, kurang kita punya, karena kita berikan. Tapi Tuhan, Dia tidak pernah kurang. Ya, kuasanya tidak pernah kurang. Walaupun seluruh manusia di dunia ini meminta kepada Dia, Tuhan itu senang. Tuhan senang ketika seseorang bergantung pada Dia. Ya, begitu luar biasanya Tuhan. Sehingga ada ayat ini di dalam Alkitab kita. Sampai saat ini kamu belum minta apa-apa. Mintalah supaya penuh sukacita. Nah, apa yang kita butuhkan sekarang? Ya. Katakan saja, datang saja pada Tuhan. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan. Tuhan siap memenuhi. Besok kebutuhan apa lagi? Minta. Ya. Disitulah kita belajar hidup seturut kehendak Tuhan. Bangsa Israel 40 tahun
Ketika dia keluar dari tanah Mesir, 40 tahun dia berjalan di padang gurun. Ini padang gurun tidak ada tempat untuk menanam, tidak ada tempat untuk membeli. Ya, 40 tahun di padang gurun. Itu pasir semua, panas. Tapi makanan Tuhan sediakan. Kasutnya tidak rusak, bajunya tidak robek-robek. Ya. Apa kata Tuhan? Supaya kamu belajar percaya, supaya kamu belajar merendahkan hatimu dan bergantung pada Tuhan, supaya kamu belajar bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, Tuhan ingin kita bergantung kepadanya. Tuhan ingin kita belajar mempercayai apa yang Dia katakan. Ketika kita berdoa, masuk hadirat Tuhan berdoa, kadang-kadang kita belum dengar apapun, kita belum merasakan apapun, kita belum merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan dalam hidup kita, kita sudah keluar, ini ada, ini harus pergi, harus ini, harus itu. Tidak pernah kita menyediakan hati kita, waktu kita khusus buat Tuhan untuk dengar suaranya. Ya, padahal di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ya, iman ini penting sekali. Apapun yang kita minta, kita harus percaya. Tapi bagaimana kita mau percaya? Kita berdoa, tetapi tidak hidup di dalam doa. Ya, kita, Tuhan tolong saya, jalan. Tidak ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada waktu membiarkan diri dibimbing oleh Tuhan. Bagaimana mau timbul iman? Ya, tanpa iman tidak ada satupun ya yang layak di hadapan, berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Ketika kita meminta sesuatu pada Tuhan, kita berdoa sampai firman itu ditaruh dalam hati kita. Inilah jawaban doamu. Ketika Dia berbicara, ya, pencipta langit dan bumi itu, yang mencipta hanya dengan firman-Nya, itu tidak akan goyah. Ya, bukan kita paksakan iman itu datang dalam, kita paksakan untuk percaya, bukan, tapi iman itu ditaruh dalam hati kita. Ketika kita berdoa, setia di dalam doa kita, ya seperti Hana di dalam 2 Samuel, dia berdoa seperti orang gila, dia berdoa sampai Eli menuduh dia orang perempuan yang tidak beres, tapi dia jelaskan kebutuhannya. Eli bilang, Tuhan akan dengar doamu. Dia terima dengan iman, dia percaya. Roh Kudus berbicara di hatinya. Abraham juga begitu. Tahun depan, kata Tuhan pada Abraham, kamu akan punya anak. Lalu percayalah Abraham. Itu Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Nah, Markus 11 ayat 24 ini jarang terjadi dalam hidup kita. Ya. Karena begitu banyak hal dalam hidup kita membuat kita tidak berdoa, tidak hidup selaras, tidak hidup dipimpin oleh Tuhan, terbiasa mengikuti keinginan kita. Ya. Mari tim musik saya undang ke depan. Jadi kita harus punya komitmen di pagi hari ini untuk mulai belajar menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan, hidup di dalam doa, ya, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga kalau ada apa-apa, ya, kita bisa minta dengan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saya tidak akan panjang lebarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Haleluya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Haleluya.
Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita serahkan segala kebutuhan kita kepada Tuhan. Mulai mempercayai Tuhan dalam hidup. Mulai meyakini Dia bahwa Dia sanggup memberikan apa yang kita minta di dalam namanya. Mulai mempercayai Dia bahwa Dia mengasihi. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini Kau melihat kami umat-Mu datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Ada banyak kebutuhan kami, ada banyak pergumulan kami, ada banyak hal yang belum selesai di dalam kehidupan kami. Kami mengangkat tangan kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami tahu, kami percaya Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu, apapun yang kami hadapi saat ini, kami percaya Engkau sudah menyediakan jawabannya. Kami tinggal datang bersujud dalam hadirat-Mu dan meminta di dalam nama-Mu. Ya Bapa dalam sorga, berkenanlah Engkau Tuhan menjawab setiap doa yang disampaikan oleh umat-Mu pada pagi hari.